Om Swastiastu. Kenalkan, kami dari kelompok 12 di sini akan membahas tentang konsep kebijakan bisnis. Sebelumnya, kelompok 12 terdiri dari 3 anggota, yaitu Komang Wahyuni Widyastuti, Luh Putu Yuli Swari Astuti, dan Nikomang Tristiani. Pembahasan pertama adalah kebijakan produksi. Kebijakan produksi adalah ketetapan atau keputusan manajemen dalam berproduksi untuk mencapai tujuan perusahaan di masa depan. Kapan harus berproduksi, kapan meningkatkan volume produksi, menghentikan peningkatan volume produksi, dan kapan menghentikan produksi. Selanjutnya yakni kebijakan harga. Kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja selama masa menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengikuti perkembangan harga dan situasi pasar. Macam-macam dari kebijakan harga terdiri dari 10 macam kebijakan harga. Yang pertama, potongan dan kelonggaran. Kedua, strategi penetapan harga geografis. Ketiga, strategi harga tunggal dan strategi harga variabel. 4. Penetapan harga unit. 5. Strategi lini harga. 6. Sarana pengendalian harga eceran. 7. Penetapan harga pelopor dan undang-undang. 8. Penetapan harga psikologis. 9. Penetapan harga di masa inflasi. Dan 10. Persaingan harga lawan persaingan non-harga. Selanjutnya yakni kebijakan pemasaran dan iklan. Kebijakan pemasaran adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Menurut Kotler 2004, pada bukunya halaman 123 menyatakan umumnya 4 pokok kebijaksanaan pemasaran yang disebut dengan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Yang kedua yakni kebijakan iklan. Kegiatan periklanan berarti kegiatan menyebarluaskan berita kepada pasar. Periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi dalam cara yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, komunikasi dapat menunjukkan cara untuk mengadakan pertukaran yang saling memuaskan. Jenis-jenis dari periklanan ini terdiri dari 2 jenis, yakni periklanan produk dan periklanan institusi. Periklanan produk dirancang untuk membuat para konsumen yang sadar akan barang atau jasa tertentu dan kebutuhan mereka akan barang atau jasa tersebut. Sedangkan periklanan institusi menyampaikan informasi mengenai bisnis institusi tersebut. Hal ini ditujukan untuk menjaga kesadaran publik akan perusahaan dan mempertinggi image perusahaan. Fungsi dari periklanan adalah sebagai berikut: memberikan informasi, membujuk dan mempengaruhi, menciptakan kesan, memuaskan keinginan, dan periklanan merupakan alat dari komunikasi. Selanjutnya yakni kebijakan tender atau lelang terbuka. Lelang atau tender adalah penawaran pekerjaan kepada kontraktor atau konsultan untuk mendapatkan penawaran bersaing sesuai spesifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari lelang atau tender yang sesuai dengan petunjuk teknis keputusan Presiden Republik Indonesia adalah untuk mendapatkan kontraktor pelaksana proyek yang mempunyai tingkat risiko yang paling menguntungkan bagi negara. Dalam artian, penawaran memenuhi persyaratan administrasi dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pada perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan. Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat-syarat dalam butir 1 dan butir 2. Dan yang terakhir, rekanan yang akan ditetapkan sebagai pemenang HAMS masih mempunyai sisa kemampuan nyata
untuk menangani pekerjaan tersebut. Dalam seleksi pelelangan dilakukan secara umum dengan pelaksanaan secara terbuka untuk umum dan pengumuman secara luas. Semua rekanan yang berminat dalam pelelangan umum yang mendaftarkan diri sesuai dengan bidang atau sub-bidang usahanya serta memenuhi kualifikasinya harus dicatat dalam daftar rekanan yang akan diundang atau di RTU dan harus diundang untuk mengikuti pelelangan serta berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan sebaik-baiknya dari kebijakan menghadapi risiko. Beberapa cara dalam menghadapi risiko yaitu sebagai berikut. Sebelum mengetahui cara tersebut, alangkah baiknya untuk mengetahui apa itu risiko usaha. Risiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya risiko dan bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Selain itu, risiko pada sebuah usaha juga bisa muncul dikarenakan oleh faktor individu maupun karyawan. Beberapa cara dalam menghadapi risiko yaitu sebagai berikut. Menghindari risiko dengan cara menghindari penyebab timbulnya risiko. Yang kedua, mengurangi risiko yaitu memperkecil kemungkinan untuk terjadi risiko. Yang ketiga, menghitung dan bersiap menghadapi risiko, yaitu melakukan sub-insurance, menyiapkan program-program khusus untuk menghadapi risiko. Keempat, mengansuransikan risiko, yaitu memindahkan risiko yang akan dihadapi ke perusahaan. Ini adalah indikator keberhasilan bisnis, terdiri dari 5 indikator, mampu menghasilkan keuntungan maksimal. Yang dimaksud dengan keuntungan, indikator keberhasilan perusahaan yang satu ini memang mudah diukur dan sering dijadikan sebagai benchmark. Suatu perusahaan pasti bisa menghasilkan keuntungan dalam jumlah banyak jika proses bisnisnya berlangsung lancar. Kedua, tingkat turnover karyawan relatif rendah. Itulah sebabnya tingkat turnover karyawan juga menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Karyawan yang betah berkarir di suatu perusahaan pasti akan loyal dan setia terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga, tidak mendapatkan penolakan dari lingkungan sekitar. Dukungan dari lingkungan sekitar patut mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Inilah yang membuat banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya aktivitas corporate social responsibility. Implementasi CSR adalah bentuk pendekatan perusahaan terhadap lingkungan. Keempat, proses promosi yang fenomenal. Indikator keberhasilan perusahaan lainnya juga tercermin dari promosi yang fenomenal, sebab hal tersebut akan melekat kuat pada ingatan khalayak ramai. Kedua, sudah go public. Perusahaan yang sudah berkembang pesat pasti berencana go public menjadi perusahaan. Ini adalah kebijakan pendanaan bisnis. Kebijakan pendanaan adalah merupakan suatu kebijakan yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut perolehan sumber dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Kebijakan ini akan berpengaruh terhadap struktur modal dan faktor leverage perusahaan, baik leverage operasi maupun leverage keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 12. Akhir kata, saya ucapkan Om Santi 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 Om.